Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ira dalam ibadah anak sekolah minggu HKBP Tangtera. Nah, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Meskipun kita masih dalam ibadah online, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, apakah semuanya sudah siap untuk mendengarkan ibadah hari ini? Lalu, apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, persiapkan hati kita. Yang kedua, Alkitab, catatan kecil, dan jangan lupa persembahan. Sudah siap untuk melakukan ibadah adik-adik? Nah, kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya, supaya hati kita khusyuk untuk mendengarkan ibadah minggu ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan Tuhan berikan kepada kami. Karena berkat Tuhan kami selalu berkumpul Bapa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satupun. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang mendengarkan hati kami Tuhan. Berikanlah kami ketenangan hati Tuhan supaya kami bisa melaksanakan ibadah kami Bapa tanpa ada hambatan. Lindungilah kami Tuhan, jaga kesehatan kami Bapa, supaya kami bisa selalu dalam perlindungan Bapa. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 1, Martahahuak Manuki. Martahahuak Manuki di manogot ni minggui. Martahahuak tatahuak kokoko dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Firman Tuhan, hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yaitu dari titah ke-5 sampai titah yang ke-10. Beginilah hukum Taurat Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-5, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama
meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 257 ayat 1 dan ayat yang kelima. Beranilah. Marilah kita bersama-sama meminta pengampunan dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk ke dalam ayat hafalan ya. Nah, kita membacakan ayat hafalan bersama-sama. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Sekolah Minggu. Aku bahagia. Mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Sekolah Minggu nomor 73 ayat 1, Aku Mau Mendengar. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, di pagi hari Minggu yang penuh sukacita ini kami datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan Engkau melalui ibadah kami, ibadah online sekolah Minggu Gereja-Mu HKBP Tanggerang. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, supaya kami mampu mengikuti pembelajaran sekolah Minggu di hari ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah online HKBP Tanggerang, ibadah sekolah Minggu. Adik-adik semua dalam keadaan sehat kan? Kalau ada yang sakit, berdoa, makan yang teratur, minum obatnya, istirahat. Pasti Tuhan Yesus dengan kasih-Nya menjamah, berikan kesembuhan. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita hari ini. Tetapi sebelumnya, semua ambil kitabnya dulu. Ayo, semua ambil kitab. Diajak kakak abangnya yang masih sekolah Minggu, ikut sekolah Minggu. Kalau boleh, mama juga kalau di rumah bilang biar duduk bersama kita mengikuti sekolah Minggu. Iya, bukan kitabnya. Firman Tuhan untuk kita hari ini menjadi renungan dan bahan pembelajaran tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Kita ikuti bersama-sama dan bisa juga kita sama-sama membacakannya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, anak sekarang hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu bangun pagi terus ngapain coba? Ingat-ingat dulu. Hari Minggu itu bangun pagi terus ngapain? Ada lagi yang masih berlama-lama tidur karena hari Minggu dipikirnya hari libur, golek-golek lagi. Karena apalagi sekarang nggak ke gereja, ibadah online di rumah, nanti kan adanya siaran ulangannya katanya ya. Bisa seperti itu. Akhirnya berlama-lama tidurnya, nanti kesiangan bangun. Mungkin ada. Tetapi sekarang hari Minggu, kebiasaan kita ngapain? Bangun pagi,
terus bantu mama, beresin tempat tidurnya, mandi, sesudah itu sarapan, sesudah itu kita harus ibadah. Sesudah sarapan, jam 8 ya, jam 7.30, setengah 8, kita harus mulai beribadah. Adik-adik, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa itu ibadah? Kenapa kita harus beribadah? Coba, ibadah itu melakukan kewajiban sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah itu melakukan kewajiban sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, ibadah itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan tunduk kepada perintah Tuhan. Sekali lagi, ibadah itu kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ibadah itu kita lakukan untuk memuji Tuhan. Ibadah itu kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Itu ibadah. Artinya adik-adik, kalau kita sekarang ibadah online, tidak bisa di gereja, di ibadah ini pun kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jangan karena tidak ditengok guru sekolah minggunya, akhirnya ibadahnya bolong-bolong. Jangan karena kita tidak bertemu di gereja, bersekutu di gereja, berkumpul di gereja bersama kakak-kakak guru sekolah minggunya, akhirnya kita bisa, kalau mamanya bisanya itu dijawab katanya. Tidak boleh seperti itu. Ibadah itu menyenangkan Tuhan. Di pagi ini pun kita menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyeruakan nama Tuhan. Itu yang kita lakukan di pagi hari ini. Adik-adik, itu yang dikatakan oleh penulis kita Ibrani di dalam nats ini. Katanya seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibadah itu adik-adik, kita saling memperhatikan. Kita perhatikan orang, itu pekerjaan baik, itu ibadah kepada Tuhan. Ibadah itu adik-adik saling mendorong di dalam kasih, dalam pekerjaan baik, itu ibadah kepada Tuhan. Artinya, ternyata ibadah itu bukan hanya pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan ritus seperti yang kita lakukan ini, tetapi yang beribadah itu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ibadah itu juga melakukan kasih. Karena apa? Karena di awal tadi kan sudah dikatakan, ibadah itu melakukan pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Ibadah itu melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga adik-adik, kalau kita beribadah sekarang, kalau kita dalam setiap hari beribadah, itu yang melakukan kehendak Tuhan, itu berarti melakukan kasih, mengingatkan orang lain. Kalau salah diingatkan, jangan dibenci. Tetapi mengingatkan itu adalah pekerjaan yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita menolong orang lain dengan kasih, itu juga pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga adik-adik, semua buka ya, semua buka. Dikatakan oleh Yakobus. Yakobus mengatakan apa itu ibadah. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai ayat 27. Semua dulu buka Alkitabnya biar kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 26 sampai ayat 27. Dikatakan oleh Yakobus ibadah itu apa? Dikatakan seperti ini. Kita sama-sama membaca. Ayo. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, itu ibadah. Katanya pertama tadi mengekang mulutnya. Bagaimana rupanya mengekang mulut orang yang beribadah? Oh, jangan mengatakan perkataan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jangan berdusta, jangan memfitnah, ya, jangan melawan orang tua, ya, itu ibadah. Karena harus mengekang lidahnya. Berarti orang yang beribadah itu yang dia ucapkan apa? Yang dia ucapkan harus kata-kata yang penuh kasih,
yang diucapkan harus kata-kata yang membanggakan. Yang dia ucapkan harus kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah. Jadi harus mengekang mulut, itu ibadah, kata Yakobus. Yang kedua, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah, membantu orang lain, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi kalau ada orang yatim piatu yang di panti asuhan sana, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin satu sekolah kita, atau mungkin satu bangku kita, mereka harus ditolong dalam penderitaannya, karena itu ibadah. Itu tadi yang dikatakan oleh kita Ibrani. Nats khotbah kita itu melakukan kasih, mengingatkan orang, menolong orang adalah ibadah. Itu jangan tinggalkan. Karena apa? Karena Tuhan telah mengasihi kita, karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita, karena Tuhan telah menolong kita. Selanjutnya dikatakan di dalam nats ini, ya, kita harus saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kita harus saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Adik-adik, kalau ada yang salah jangan dibiarkan. Kalau adiknya salah, kawan satu kelasnya salah, kawan-kawan sepermainannya salah, diingatkan, jangan dibiarkan. Karena orang percaya disuruh, diperintahkan Tuhan untuk melakukan itu. Orang percaya disuruh, diperintahkan Tuhan untuk melakukan itu. Supaya apa? Supaya orang semua juga mau dan bersedia melakukan yang baik dan beribadah kepada Tuhan. Supaya orang semua bersedia melakukan yang baik dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga adik-adik dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 1, apa itu ibadah? Roma 12 ayat yang pertama dikatakan oleh Paulus, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Jadi artinya bukan hanya sekarang kita duduk di depan Android atau di depan televisi, di depan laptopnya beribadah secara online, tidak. Tetapi hidup kita ini semuanya adalah ibadah. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, kita harus beribadah dengan memberikan tubuh ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Memberikan hidup kita, melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, baru itu namanya beribadah. Jadi habis nanti kita dari sini sudah amin-amin, lakukan yang baik itu ibadah. Menuruti perintah orang tuanya itu ibadah. Mengerjakan PR-nya dengan benar itu juga ibadah. Ya, menolong orang lain itu ibadah. Hidup kita ini adalah ibadah bagi Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena itu adik-adik, jangan lagi melakukan pekerjaan yang melawan orang tua. Jangan lagi melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan orang lain. Jangan lagi mau membicarakan perkataan-perkataan yang tidak benar. Tetapi katakanlah keluar dari mulut kita itu perkataan-perkataan yang benar. Itu ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang di sorga, yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, yang telah mati, tersalib untuk menebus kami dari dosa kami. Kami orang yang percaya kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami beribadah melalui media online, yaitu ibadah online sekolah minggu gerejamu. Kiranya Bapa, firman yang telah kami dengarkan mendorong kami, memotivasi kami untuk mau melakukan ibadah yang benar di hadapanmu. Karena hari ini kami tahu ibadah itu bukan hanya ke gereja, tetapi ibadah itu adalah hidup kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, ibadah kami adalah menyenangkan Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau, melakukan yang baik di hadapanmu. Bapa, mampukan kami, mampukan anak-anak kami ini
untuk bisa berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, supaya anak-anak kami ini bertumbuh menjadi orang Kristen dewasa yang taat akan Engkau. Tuhan, hari ini kami masih merindukan untuk beribadah bersama di gereja-Mu, bersama kawan-kawan kami sekolah minggu yang lain, bersama guru-guru sekolah minggu kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, yang sudah hampir 2 tahun kami tidak bisa bersekolah minggu bersama saudara-saudara kami yang lain, sahabat-sahabat kami yang lain, karena pandemi COVID-19. Bapa, biarlah Engkau bekerja melalui Roh-Mu, supaya pandemi ini segera berhenti, dan kami bisa kembali bersama-sama berkumpul beribadah memuliakan Engkau di gereja-Mu, di rumah ibadah-Mu, supaya kami Tuhan lebih sempurna menerima pengajaran dari guru-guru sekolah minggu kami, dari kakak-kakak sekolah minggu kami. Kami tahu Tuhan Engkau mampu melakukannya. Dan jauhkanlah pandemi ini dari keluarga kami, dari anak-anak kami ini, dari orang-orang yang kami kasihi, dari muka bumi ini. Dan sekiranya ada keluarga kami, sekiranya ada sahabat kami, sekiranya ada anak-anak kami yang kena COVID-19, biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Biarlah dengan tumpangan tangan-Mu Engkau pulihkan orang-orang yang terpapar COVID-19 hari ini, supaya kami bersukacita di dalam Engkau, dan kami akan lebih baik lagi memuliakan Engkau. Berkati kami Bapa, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, supaya mereka bijak Tuhan dan mampu mengatasi persoalan yang sangat memberatkan kami ini. Tuhan, kami berdoa di mana minggu-minggu ini kami akan memulai aktivitas kegiatan sekolah kami, dan kami akan kembali ke bangku sekolah kami, mungkin juga melalui media online atau daring, karena kami akan mengakhiri masa libur kami. Kiranya Bapa, Engkau memberkati anak-anak kami ini ketika mereka akan memasuki kelas yang baru, memasuki tahun ajaran baru, dan juga berteman dengan teman-teman dan sahabat yang baru, baik itu melalui media online. Kiranya dengan berkat-Mu Tuhan, anak-anak kami ini akan menempuh pendidikannya selama 1 tahun ini dengan baik, karena bimbingan-Mu dengan sukacita. Mereka akan mampu menjalani hari-hari mereka di bangku sekolah di tahun ajaran yang baru ini. Dan kami yakin dengan tuntunan Tuhan, hidup kami akan semakin sempurna. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, supaya kami semua dengan tabah, dengan sabar, dengan penuh sukacita mengajar anak-anak kami ini, supaya mereka bertumbuh dewasa menjadi orang-orang yang taat akan Engkau. Terimalah doa kami Bapa, ampuni dosa kami, di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyi dari Kidung Pujian Sekolah Minggu nomor 109 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Yesus sahabat anak-anak, sambil kita menyerahkan persembahan. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan Allah menerangi engkau dengan wajahnya, dan dikasihaninya lah kau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu, dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, masuk dalam pengumuman ya. Pengumuman yang pertama yaitu ayat hafalan. Buka Alkitabnya adik-adik. Untuk minggu ini ayat hafalannya terdapat di Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 103 ayat 1. Nah, untuk tugas minggu ini di-share di Facebook ASM Tangkerang ya adik-adik. Paling lambat hari Senin. Nah, untuk ayat hafalan tadi di-share di Facebook atas nama ASM Tangkerang. Jangan lupa ya adik-adik dikerjakan.